Sekarang kita akan membaca bersama-sama dari Efesus pasal keempat. Efesus pasal keempat. Kita akan membaca ayat ke-29 dan ayat yang ke-30. Efesus pasal keempat ayat 29 dan ayat yang ke-30. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita membaca bersama-sama 29 dan 30. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua pengajaran yang sudah Tuhan karuniakan melalui wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Kami berdoa kiranya kedua ayat yang kami baca tadi boleh menjadi satu pedoman hidup bagi kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan Paulus juga menjadi yang mencerahkan hati kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang hina ini, beri kekuatan dan bijaksana kepada dia untuk menguraikan, sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang datang mendengar firman Tuhan. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, yang lalu kita telah berbicara tentang janganlah mencuri, tetapi kerjalah dengan tanganmu baik-baik, sehingga engkau bukan saja mempunyai kecukupan dan boleh dibagi-bagikan kepada orang lain. Saudara-saudara, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Cara engkau terima beres tidak? Sesudah terima, cara kau beri beres tidak? Kedua hal ini kalau beres, hidupmu sangat beres. Ada orang yang menjadi kaya melalui cara terima yang tidak beres. Ada orang yang sudah menjadi kaya tak pernah menyalurkan untuk menolong orang lain. Kekayaan tetap disimpan oleh diri sendiri dan hidupnya tetap tidak beres. Tuhan Yesus berkata, aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. The abundant life. Apa yang disebut dengan hidup yang berkelimpahan? Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang bukan saja cukup bagi diri, juga hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, melalui kehadiranmu masyarakat memperoleh apa? Melalui kehadiranmu berapa banyak orang mendapatkan berkat? Ini penting sekali. Kita hidup di dalam dunia bukan untuk orang lain. Kita hidup di dalam dunia bukan untuk diri kita. Kita hidup di dunia untuk kehendak Tuhan. Lalu di dalam kehendak Tuhan, Dia mau kita hidup menurut kehendaknya, lalu membagi-bagi diri kita, to share our lives with others. Paulus berkata, bukan saja tidak mencuri, bukan saja bisa bekerja dengan sendiri, bukan saja cukup dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita menjadi hidup yang berkelimpahan, maka kita boleh melihat hidup untuk menghidupkan hidup-hidup yang lain. Hidup untuk menghidupkan hidup-hidup yang lain sampai mati. Itulah Kristus. Kristus dibunuh di atas kayu salib. Kristus mati untuk menghidupkan orang lain. Kristus miskin untuk memperkaya orang lain. Kristus dikutuk untuk menjadi bahagia bagi orang lain. Ini semua kata-kata terdapat di dalam kitab suci. Karena Dia rela menjadi miskin, sehingga melalui kemiskinan Dia, kita boleh menjadi kaya. Karena Dia rela dikutuk, melalui kutukan Dia terima, kita boleh menjadi diberkati. Karena Dia rela mati, maka kita boleh mendapatkan hidup. Ini semua adalah paradoks yang terbesar menurut Kierkegaard, the only successful paradox in the history. Satu-satunya paradoks yang sukses di dalam sejarah itu segala sesuatu yang kelihatan begitu gagal di dalam diri Kristus yang sebenarnya bukan gagal, tetapi kesuksesan yang diselubungi dengan kegagalan di luar.
Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita mempunyai pengetahuan, filsafat dan bijaksana hidup tidak sama dengan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Setelah 28, maka Paulus berkata di dalam ayat ke-29, jangan keluar kalimat-kalimat yang kotor dari mulutmu. Jangan mengatakan perkataan-perkataan yang najis. Nah, saudara-saudara, saya harap ini juga menjadi satu sikap hidup kita. Karena mulut seseorang mengatakan apa, cara dia berkata, tujuan berkata, dan arah perkataan, itu semua menjadi sesuatu representatif daripada watak dia. Orang yang saben hari ngomongnya itu hanya egoisme, hanya mementingkan diri. Tidak lama kemudian semua orang tahu yang dia bicarakan itu mengutarakan karakter dia sendiri. Orang yang terus mementingkan hal-hal yang kecil, bagaimanapun dari pagi sampai malam, ngomongnya terus di dalam hal-hal yang kecil yang tidak penting. Nah, saudara-saudara, orang yang mempunyai beban pelayanan, orang yang punya jiwa kerajaan Tuhan, bagaimanapun engkau dekat sama dia akan dengar kalimat-kalimat tentang kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan yang menjadi permintaan utama di dalam hidupnya. Jadi orang Tionghoa mengatakan Yen Piao Sin Seng. Ini persis ajaran Yesus Kristus yang kau penuh di dalam hatimu keluar dari mulutmu. Dari apa yang kau katakan orang menghakimi tentang watakmu. Dari kalimat Yen Piao Sin Seng, the wording is to express the voice of your heart and your spirit. Perkataan-perkataan yang kau ucapkan itu menjadi pengutaraan atau menjadi satu wakil daripada suara hatimu itu sendiri. Itu sebab kita kalau sudah mempunyai hidup yang suci, kita mempunyai satu kedudukan orang kudus, kita sudah diperanakan pula, kita sudah diberikan Roh Kudus dalam hati kita. Bagaimana kita boleh membiarkan mulut kita mempunyai perkataan-perkataan najis yang kotor? Saudara-saudara, kadang-kadang pada waktu kita marah, kita akan keluarkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kedudukan kita. Tidak sesuai dengan apa yang disebut sebagai orang kudus, orang Kristen, anak Allah yang mempunyai peta teladan Tuhan. Paulus berkata, jangan keluar dari mulutmu kata-kata yang kotor. Istilah kotor ini di dalam bahasa Greek dipakai oleh Paulus adalah sapros. Saudara-saudara, perkataan-perkataan sapros. Istilah sapros di bahasa Yunani maksudnya mirip seperti apa? Mirip seperti buah-buah yang sudah busuk dan baunya luar biasa, merangsang dan menusuk akan hidung seseorang. Saudara-saudara, kalimat sapros ini seperti bau buah-buah yang pada waktu sudah busuk, itu kita tidak bisa tahan. Kita akan tutup hidung kita akan bungkus dan cepat buang ke dalam sampah. Dan seperti juga kayu-kayu yang sudah dikeroposkan karena rayap atau karena hal-hal yang lain, sehingga tidak bisa dipakai lagi. Begitu dipegang langsung pecah. Itu namanya sapros. Nah, saudara-saudara, kalimat-kalimat omongan dari perkataan seseorang kalau bermutu, maka orang-orang itu menunggunya, mendengarnya, mencatatnya, mengingatnya, menghafalnya, memakainya, lalu memakainya untuk mengajar anak turun temurun. Saudara-saudara, saudara, mulai hari ini mari kita berkata kepada mulutku, apa yang kukatakan bolehkah menjadi satu hal yang mengisi otak orang lain, yang merubah watak orang lain, yang menjadi pembekalan daripada pendidikan orang lain kepada anak-anaknya. Ini penting sekali. Saudara-saudara, good sayings, the right sayings, accurate sayings, itu semua perkataan yang akurat, yang tepat, yang baik, itu tidak mungkin berhenti pada satu zaman. Hilades Syadang, seorang yang begitu besar, seorang arkeolog, seorang teolog, seorang ekspeditor dari Perancis mengatakan satu kalimat, once a great sayings occur will never be demolished of any power in the history. Mengatakan kalau ada kalimat-kalimat dan perkataan yang besar muncul di dalam sejarah, satu kali muncul, tak mungkin bisa dihapus daripada sejarah. Pada waktu saya memikirkan ulangan kalimat pikiran itu, saya rasa benar juga. Apa yang dikatakan oleh Pierre Hilades Syadang itu memang dia sudah mengamati dan dia merumuskan sesuatu gejala sejarah yang penting. Saudara-saudara, barang siapa di mana saja, mungkin di desa, di pelosok yang paling kecil, mengatakan satu kalimat yang penting dan orang lain tidak memperhatikan,
Jikalau ada satu reaktor, seorang yang berespons yang peka, dan dia seorang yang mengamati dengan amat cermat, pada waktu dia mendapatkan kalimat itu, maka perkataan itu tidak mungkin berhenti di desa kecil itu. Meskipun hanya di antara dua orang, langsung akan menjadi satu pembekalan bagi perpustakaan pikiran seluruh umat manusia. Jangan lupa saudara-saudara, Yesus berkata, barang siapa percaya kepada aku, maka di dalam hatinya ada air yang hidup akan terus memancar sampai kekekalan. Itu hanya diucapkan kepada seorang Samaria, perempuan yang berada di perigi. Pada waktu kita mendengar engkau harus diperanakan pula, kalimat itu bukan diajarkan kepada puluhan ribu orang di tengah-tengah masa yang banyak. Yesus hanya berkata kepada seorang yang datang mengunjungi malam-malam antara dia dan Nikodemus. Dia ucapkan kalimat itu. Tetapi kalimat itu tidak henti-henti diajarkan di dalam segala zaman, di dalam segala benua, di dalam segala negara, di dalam segala lapisan masyarakat. Kau harus diperanakan pula. You must be born again. Saya kira kalimat itu didengar oleh beratus-ratus, beribu-ribu juta manusia sepanjang sejarah. Meskipun permulaan hanya dikatakan dengan satu orang, dua kuping yang dengar, Nikodemus. Saudara-saudara, kalimat itu penting. Itu sebab saya kira kita mesti belajar untuk menghemat kata. Jangan banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong sedikit pengaruh. Orang yang sedikit ngomong banyak pengaruh. Sudah sedikit ngomong yang benar, artinya berkata dan berpunya kebenaran dan kuasa kebenaran. Itu menjadi sesuatu pengaruh yang luar biasa. Kita harus belajar. Orang yang tidak belajar bagaimana menguasai mulut akan membuat segala macam tulah dan segala kecelakaan, baik untuk diri maupun untuk keluarga atau untuk masyarakat dan sejarah. Saudara-saudara, jangan keluar dari mulutmu kalimat yang najis apapun juga. Karena itu seperti buah yang busuk, seperti kayu yang sudah keropos, seperti sesuatu yang tidak bisa tahan untuk berdiri sendiri, karena sudah rusak dari dalamnya, sudah rapuh daripada jiwanya. Saudara-saudara, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jelek itu merusak moral, merusak watak, merusak suasana, merusak rohani, merusak kerukunan, juga merusak akan segala keadaan yang perdamaian di dalam masyarakat. Saudara-saudara, kita perlu hati-hati. Kalau perlu, katakan kata yang keras, tapi jangan sembarangan main-main. Kalau perlu, kata-katakan yang menghajar, mengadili, atau memberikan sesuatu penghakiman berdasarkan wibawa Tuhan dan keberanian dari orang suci yang benar, tetapi bukan mengejek-ejek dan sebagainya. Saudara-saudara, waktu kita bicara tentang agama yang lain, hati-hati. Waktu kita bicara tentang seks, hati-hati. Waktu kita bicara mengajar, mendidik anak, hati-hati. Karena kalimat-kalimat yang lebih daripada batas yang seharusnya, itu selalu merusak dan itu selalu menghancurkan. Selalu kecelakaan-kecelakaan keluar hanya daripada mulut yang tidak dikontrol dengan bijaksana dan kebenaran. Mulut yang tidak dikontrol dengan apa yang seharusnya kita miliki di dalam konsep kebenaran. Saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan kalimat yang najis, satu kalimat pun, kata-kata yang kotor tidak keluar dari mulut kita. Lalu dia mengatakan harus kita membicarakan hal yang bagaimana? Berkata-katalah hal yang membangun, hal yang baik pada saatnya, di dalam tempat dan kesempatan yang perlunya, kapan saja. Itu artinya. Di sini Paulus berkata, siap siaga pada setiap waktu. Katakan kalimat yang benar, yang baik, dan kata kalimat yang membangun. Di sini tiga hal yang kita melihat. Siap siaga setiap waktu berkata. Ini tidak gampang sekali. Yesus Kristus berkata, orang yang terpelajar pada saat yang penting, dia akan keluar dari gudangnya yang lama dan baru dan mengeluarkan kalimat yang penting. Saudara-saudara, pada saat perlu engkau tidak siap, engkau akan menjadi orang miskin. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang menjadi berkat adalah hidup yang senantiasa bersiap siaga karena gudangnya penuh. Saudara-saudara, seorang ibu yang betul-betul menjaga keluarga dengan baik, dia selalu menyediakan apa yang diperlukan di dalam kulkas. Saudara-saudara, apa yang diperlukan sudah disiapkan.
Demikian seorang pendeta yang baik, dia selalu mempersiapkan segala pengisian di dalam gudang dia dengan segala kebenaran yang berbijaksana untuk memberikan supply pada waktu kebutuhan itu nyata di hadapan dia. Saudara-saudara sekalian, demikian seorang Kristen yang baik, dia mempunyai kalimat-kalimat yang sudah sedia, dan dia sudah sedia baik menjawab apa saja. Dan Petrus berkata, sedialah menjawab segala pertanyaan dengan sesuatu pengharapan, karena engkau sudah siap di dalam hatimu. Saudara-saudara sekalian, apakah sebabnya engkau mempunyai pengharapan? Apakah sebabnya engkau memberikan satu optimistik prospek itu perkataan kepada orang lain? Karena engkau sudah siap sedia untuk menghadapi segala tantangan dari orang lain. Saudara-saudara, ini perlu sesuatu pengertian benar-benar dan belajar yang benar-benar. Saudara-saudara, orang Tionghoa mengatakan Xiu Dao Yong Si Fang Hen Sao. Ini 7 huruf yang sangat mempengaruhi saya. Orang yang tidak memakainya selalu menganggap diri sudah banyak isi. Orang yang selalu mau memakainya baru benci diri kenapa isinya sedikit. Tapi heran sekali, di dalam hal keuangan, kalau kita kurang uang kita gelisah. Itu adalah satu gejala umum. Kalau tidak uang banyak tidak bisa hidup dengan tentram. Itu semacam iman yang sangat kurang, sehingga kecemasan yang telah merajalela di dalam hidup kita. Herannya, kalau uangnya kita kurang, kita gelisah, kita rasa kurang aman, kurang sejahtera. Tetapi kalau pengetahuan kita kurang, kita tidak rasa apa-apa. Kita masih merasa lumayan, masih ada sedikit kok, masih lumayan. Jadi kita sangat tidak adil terhadap diri sendiri. Kenapa materi banyak kita tidak puas-puas? Kenapa hal rohani, hal pengetahuan kebenaran sedikit saja kita sudah puas? Berapa banyak orang tidak pernah baca buku, satu buku? Mungkin setelah engkau lulus dari SMA atau universitas sampai sekarang, mungkin 10 tahun tidak pernah baca buku satu sampai tuntas dengan baik-baik sampai hari ini. Saya minta saudara pertanggungjawabkan. Hidup kita ini bukan hanya untuk sehari-hari menunggu matahari terbenam kita tidur, menunggu lagi satu kali terbenam kita tidur. Kita adalah terus-menerus mau dipakai Tuhan, terus-menerus menjadi orang Kristen yang berbobot, berisi. Caranya berisi bagaimana? Kita harus mempunyai pengisian dari kebenaran dengan membaca, mendengar, menerima, mengamati, lalu menyimpulkan hal yang baik untuk kita simpan di hati kita. Saudara-saudara, Kolose pasal 3 ayat 16. Ini selalu orang cuma taunya Yohanes 3:16. Sebenarnya banyak yang 3:16 bagus-bagus. Kolose 3:16 mengatakan, dengan segala bijaksana simpan baik-baik segala kekayaan tentang Kristus di dalam hatimu. Nah, ini penting sekali. Dengan segala bijaksana menyimpan baik-baik segala kemakmuran, kekayaan Kristus di dalam hati kita masing-masing. Sejak tahun 1961, waktu itu saya umur 21, saya mengumumkan dari mimbar. Saya menjawab pertanyaan, silakan tanya. Setelah saya mengatakan kalimat itu, hati saya mulai takut luar biasa. Kok berani lu mengatakan kalimat ini? Silakan tanya. Kalau mereka tanya engkau tidak ngerti bagaimana? Wah, kalau begini, saya sebagai hamba Tuhan masih muda sekali. Lebih muda dari Wiwi tadi. Saudara-saudara, saya berkata, Tuhan, saya mau baik-baik belajar. Lalu waktu itu saya sudah mengumumkan minggu depan, betul-betul pertanyaan datang. Puluhan pertanyaan daripada orang muda-muda yang otaknya cukup tajam juga datang. Saya waktu itu umur 21, yang tanya ada yang umur 25, 28, ada 30 lebih. Lalu saya hati-hati membaca pertanyaan. Lalu saya berusaha menjawab dengan apa yang saya mungkin. Sampai pada waktu tidak bisa. Saya terus terang jujur, pertanyaan ini saya tidak tahu. Dan minggu depan lagi saya akan belajar lebih banyak untuk menjawab. Dengan keberanian umur 21 itu saya mulai mencimpungkan diri ke dalam pikiran-pikiran. Pada waktu umur 29 saya pergi ke Taiwan pertama kali. Di negeri yang saya masih asing. Di tempat pendidikan yang sangat berbeda dari Indonesia. Dan saya mulai mempelajari pikiran apa yang mereka sebenarnya dipengaruhi. Nah, puji Tuhan, 3 tahun sebelum itu saya mempelajari akan eksistensialisme. Sampai persiapan sudah cukup. Terus Tuhan membuka jalan, saya khotbah di Taiwan. Waktu saya tanya, baru saya tahu yang ditanya oleh University of Taiwan studennya adalah Martin Heidegger, adalah Karl Jaspers, adalah Nietzsche, adalah Dostoyevsky,
adalah Soren Kierkegaard, adalah Sartre, adalah juga pikiran-pikiran Camus dan yang lain-lain. Waktu itu saya masih umur belum 30, tapi melalui persiapan berapa tahun mengecimpungkan diri di dalam pikiran-pikiran dunia sekarang. Saudara-saudara, waktu itu saya baru tahu memang Tuhan sudah mempersiapkan sebelum saya sampai di situ. Saya menjawab meskipun tidak terlalu hebat karena masih muda sekali, tapi sudah mengisi kebutuhan pada zaman itu. Sehingga mereka mengatakan begitu banyak mahasiswa datang mendengarkan khotbah Stephen Tong sampai malam jam 1 tanya jawab selesai pulang. Mereka masuk ke dalam asrama University of Taiwan sudah dikunci semua. Maka mereka pulangnya ratusan orang dengan melewati tembok, loncat tembok baru masuk. Itu menjadi satu peristiwa saya mempengaruhi sejarah di dalam dunia akademis di Taiwan. Nah saudara-saudara, ini pemuda-pemudi yang begitu rasa diisi dan begitu suka untuk dengar sehingga dan pertanyaan mereka dijawab. Itu menjadi satu hal yang menggempakkan Taiwan pada tahun 1970. Saudara-saudara sekalian, di sini saya minta saudara perhatikan Paulus mengatakan, sediakan dirimu untuk memberikan kalimat yang membangun pada saat yang perlu, pada saat orang menanya, pada saat engkau ditantang. Nah dengan demikian engkau memberikan yang baik, yang membangun, dan engkau memberikan juga yang pada saat perlunya. Ini 3 hal penting sekali. Dikatakan dengan kalimat yang baik, berarti semua motivasi kata kita tidak egois, tidak merusak, tidak untuk profit, tidak untuk sesuatu di luar daripada moral Kristen. Karena Tuhan itu baik adanya. Kita harus mempunyai good motivation. Ngomong apa saja, bicara tentang apa saja, kalau motivasinya tidak baik, saudara-saudara, Tuhan tidak senang dan lambat laun orang sadar siapa engkau. Saudara-saudara, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, jikalau berdasarkan motivasi yang tidak baik, saudara jangan kira orang akan selalu dengar perkataan. Dengan berapa kali mereka akan mulai merasa teorinya bagus, motivasinya jelek. Dia bicara untuk keuntungan sendiri, bukan untuk faedah orang dengar. Mereka tinggalkan kamu. Saudara-saudara, ini bukan main-main. Setiap kali mengatakan sesuatu dari motivasi yang baik, setiap kali mengatakan sesuatu dari mutu yang baik, setiap kali mengatakan sesuatu daripada bobot, dari mutu, motivasi, dan daripada tujuan yang baik, itu mengakibatkan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita dipercaya oleh orang lain. Perkataan-perkataan keluar dari mulut kita didengar oleh orang lain. Dan persahabatan antara kita dengan orang lain bisa tahan konsisten lama seumur hidup. Ini penting sekali. Kedua, selain motivasinya baik, membangun. Kalimat-kalimat membangun berarti kalimat-kalimat yang memikirkan akan kepentingan orang yang mendengar. Bukan kalimat-kalimat mementingkan apa yang menjadi perasaan kita. Nah saudara-saudara, perbedaan ini penting sekali. Selalu kita marah-marah, di tengah-tengah marah-marah itu kita cuma memikirkan bagaimana kita untuk mengutarakan apa yang kita perlu. Khususnya di dalam mendidik anak. Saudara-saudara, kenapa ribut? Ramai sekali saya tidak bisa kerja apa? Anak dipukul. Saudara-saudara sekalian, anak ribut itu bukan mau meributkan kamu. Anak ribut bukan mau mengganggu kamu. Dia hanya mau mengekspresikan kebebasan dia. Dia tidak pikir begitu dalam. Tapi pada waktu engkau mendidik, mengatakan kalimat didikan itu keluar, engkau langsung mengutarakan sesuatu daripada kesusahan, kerisauan, dan kepicikan atau kesesakan yang kau terima. Nah ini merupakan sesuatu kalimat yang tidak membangun. Tetapi kalimat itu keluar daripada apa yang dipikirkan tentang orang lain dulu. Jadi apa yang dipikirkan tentang orang lain menjadi satu dasar kita bicara. Baru mungkin kita berkata-kata dengan sifat membangun. Saudara-saudara, kalimat yang membangun itu termasuk beberapa aspek. Pertama, yaitu mendorong orang maju. Jadi setiap kalimat itu bukan membuat orang tawar hati, tapi mendorong orang itu maju. Ini namanya membangun. Kedua, menghibur orang supaya tidak menjadi kecewa dan menjadi tidak ada pengharapan. Jadi semua membangun orang itu harus berdasarkan beberapa prinsip. Sekali lagi saya mengatakan, waktu kita mendorong orang maju,
yaitu kemungkinan potensi yang ada pada di dalam dia itu. Kadang-kadang dia sudah lost confidence, tidak mempunyai kepercayaan diri, yang mendorong supaya dia maju. Saudara masih dengar kalimat pendeta Lee tadi pada waktu dia sampai di Vancouver, lalu seorang pendeta yang lain memberikan dorongan kepada dia. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang orang yang berpotensi hanya karena kesulitan-kesulitan yang mengelilingi dia tidak mempunyai confidence untuk maju. Dan dengan satu kalimat yang mendorong, memberikan keyakinan kepada dia, sehingga dia mendapat kembali konfidensi terhadap diri, maka dia akan maju terus. Di dalam sejarah banyak orang yang hampir bunuh diri, hampir sudah tidak ada pengharapan. Di dalam dorongan-dorongan dengan kalimat yang membangun, mereka akhirnya robah arah, robah hidupnya. Ini penting sekali, saudara-saudara sekalian. Kalimat-kalimat yang menghibur itu bukan menghibur secara manja. Misalnya orang sudah berdosa, lalu sudah berdosa, dia sadar dosa, lalu dia datang mengatakan, saya dosanya banyak ya, engkau jangan hibur, tidak apa-apa, Tuhan ampuni semua dosamu. Itu bukan hibur. Saudara perhatikan, menghibur secara tidak membangun sama menghibur secara membangun itu lain sekali. Satu kali ada seorang bernama Charles Finney, seorang pengkhotbah yang besar di Amerika pada abad ke-19 dan abad 20 permulaan. Charles Finney, pada waktu dia habis selesai khotbah, saudara-saudara, maka seorang datang kepada dia mengatakan, saya ingin bicara dengan kamu. Dia tanya kepada dia, yang kau mau bicara dengan saya itu apa? Dia bilang, tidak mau bicara di sini. Sekarang ikut saya. Charles Finney mengatakan, kenapa saya ikut kamu? Sekarang ngomong saja di sini. Orang itu mengatakan, ikut saya. Lalu keluarkan pistol. Ikut saya. Pendeta ini ikut dia. Ikut dia sudah sampai di satu tempat kamar yang sangat gelap. Orang itu mengatakan, sekarang kasih tahu sama saya, apa yang kau khotbahkan tadi itu benar tidak? Bagian mana yang kau sekarang tuntut? Apa? Saya katakan semua benar. Engkau bilang berapa besar dosanya, Tuhan Yesus mengampuni saya. Dan darah Yesus mampu membersihkan hati saya. Apakah kalimat itu betul-betul percaya? Kamu betul-betul percaya kalimatmu? Finney mengatakan, iya. Saya mengatakan, berapa besar dosa kita? Darah Yesus itu mengampuni saya. Lalu orang itu baru mulai mengatakan, saya seorang dosa yang besar. Bolehkah saya diampuni? Apakah dosamu? Dia tanya. Lalu dia mulai menunjukkan kepada tempat bar. Dia mengatakan, inilah tempat-tempat di banyak-banyak orang main di sini setiap malam. Akhirnya keluarga berantakan. Semua gara-gara saya mau cari untung yang banyak. Saya sudah merusakkan banyak keluarga. Itu dosa saya. Apakah Tuhan mau mengampuni dosa saya? Dia bawa lagi. Dia mengatakan, Yesus akan mengampuni dosamu. Ada lagi apa dosanya? Hamba Tuhan itu keras sekali. Dia bukan hanya menghibur, Tuhan mengampuni dosamu sembarangan. Apa dosamu lagi? Dia bawa lagi ke tempat pelacuran. Inilah tempat pelacuran. Saya yang memelihara perempuan-perempuan yang menjadi pelacur. Saya membuat banyak pria-pria bermalam di sini. Dan mereka berantakan dengan istrinya. Dan hubungan mereka tidak karu-karuan. Dosa besar ini, bisakah Tuhan mengampuni saya? Dia bilang, apa dosamu lagi? Dia bawa-bawa, akhirnya sudah semua tempat yang paling jahat sudah ditunjukkan. Lalu ditunjukkan di belakang satu pintu dibuka. Seorang perempuan yang sudah separuh mukanya hancur semua. Siapa ini? Ini istriku. Karena dia selalu ribut sama saya. Saya akhirnya mensiram air keras ke mukanya. Dan inilah dosaku. Dan anaknya terus menjadi orang yang seperti gila di pinggir istri itu. Teriak-teriak saben hari. Masakan saya bisa diampuni? Setelah dia mengatakan kalimat itu, maka hamba Tuhan pegang kedua pundaknya. Menggoyang-goyang dia. Dengan kalimat, dosamu terlalu besar. Kau harus mati. Kau harus binasa. Kau harus masuk neraka. Kau dosa terlalu besar. Namun, demi nama Tuhan, saya berkata, Yesus mati bagimu. Darah dia sanggup mengampuni segala dosa. Hamba Tuhan tidak menghibur dengan apa-apa. Semua dosa tidak apa-apa. Tuhan mengampuni dosamu. Kalimat itu tidak salah. Kalimat itu doktrin yang benar. Kalimat itu dari Alkitab. Dia mengampuni segala dosa kita. Tetapi kalimat itu dikatakan dengan pengertian cinta kasih yang tidak membangun. Kalimat itu dihiburkan kepada orang dengan tidak pengertian bagaimana menghadirkan murka Allah sebelum manusia mengerti akan pengampunan. Saudara-saudara,
Orang itu digoyangkan tubuhnya. Kau dosa terlalu besar. Kau harus binasa. Dia ketakutan luar biasa. Sesudah itu orang itu dengar kalimat, tetapi Yesus mati bagimu. Dia jatuh terpelanting sendiri. Menangis dengan suara keras seperti binatang yang berada di dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, mungkin semenjak kecilnya dia sampai dewasa belum pernah nangis seperti itu. Dia menangis seorang anak yang kehilangan ibu, seperti seorang yang berada di dalam ketakutan mau dibunuh atau mau ditembak mati. Nangis berseduh-seduh. Sudah selesai itu, bolehkah Anda doakan saya? Barulah hamba Tuhan mendoakan dia dengan wibawa dan dengan kekuatan dari Roh Tuhan. Karena sudah jauh malam, dia tetap doa begitu panjang. Tapi kalimat-kalimat itu menyentuh hati orang berdosa itu. Dan air mata begitu banyak dialirkan. Dia dan istri dan anak semua di hadapan Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalimat yang membangun adalah kalimat yang menghibur. Tapi hiburan tanpa membawa satu paradoks antara kesatuan, kemarahan Tuhan, keadilan Tuhan, dengan pengampunan Tuhan dan keselamatan Tuhan. Itu ada hiburan yang memanja orang berdosa lebih banyak. Justru karena kalimat-kalimat dosamu telah diampuni dibicarakan secara tidak mengerti di gereja-gereja, maka banyak orang masuk gereja adalah orang yang paling berani berdosa. Saudara-saudara, semenjak reformasi, maka setiap minggu diadakan kalimat pengampunan dosa. Dosamu sudah diampuni. Tetapi tidak diajarkan kemarahan Tuhan. Tidak diajarkan tentang keadilan Tuhan. Tidak diajarkan bagaimana Tuhan membenci dosa. Tidak diajarkan bagaimana beratnya Yesus harus mati di atas kayu salib mengganti manusia. Karena pengajaran-pengajaran yang menghibur tapi tidak paradoks, seimbang dengan apa? Seluruh doktrin dalam Alkitab. Mengakibatkan 100 tahun sesudah Martin Luther mengadakan reformasi, gereja yang paling bobrok moralnya adalah gereja yang sudah keluar dari Katolik. Protestan pernah mengalami setelah 100 tahun setelah reformasi, hidup yang tak karu-karuan. Orang mabuk-mabuk, orang berdosa, orang berzina, dan mereka mengatakan, tidak apa-apa, sola gratia, semua itu anugerah Tuhan. Tidak apa-apa, karena kita tidak dibenarkan melalui kelakuan. Kita dibenarkan melalui iman. Dan setiap minggu kita ke gereja, ada pengampunan dosa yang diucapkan dari mimbar, bukan? Berlakulah pengampunan dosa atasmu, pergilah dengan sejahtera. Pendeta-pendeta yang belajar teologi sudah dapat kredit, sudah mengetahui teori-teori dan mengajar doktrin benar, tapi tidak mengerti paradoksnya antara kekerasan, kelembutan, kemarahan, cinta kasih, pengadilan, dan pengampunan. Itu menjadi satu kekuatan bijaksana dari Tuhan. Itu akhirnya tidak membangun. Saudara-saudara, mengapa banyak ibu yang paling cinta anaknya rusak? Karena dia punya cinta adalah cinta memanja, bukan cinta melatih. Itu tidak membangun. Jadi membangun, selain kita mendorong orang maju, kita juga menghibur dengan memberikan pengertian paradoks antara keadilan dan cinta kasih Tuhan Allah. Itu penting sekali. Saudara-saudara sekalian, hal-hal ini perlu dirumuskan lebih tuntas lagi untuk menjadi prinsip pengertian yang lebih komprehensif, sehingga kita tidak mendidik anak itu tidak sampai salah. Besok setelah mereka besar, baru engkau sadar sudah terlambat. Saudara-saudara, anak-anak itu selalu mempunyai kepintaran tertentu yang kadang-kadang berusaha menipu, mengkelabui orang tua. You mesti peka sekali. Tidak membangun, mendirikan karakter mereka, mesti peka sekali. Saya sudah pernah mengatakan satu kali, saya mengatakan satu kali lagi di sini. Pada waktu saya membawa anak saya umur kira-kira 5 tahun, saudara-saudara, ke Kanada. Saya minta dia setiap hari ikut kebaktian selama kira-kira 90 hari. Setiap hari ikut kebaktian kebangunan rohani yang saya pimpin. Anak umur 5 itu kan tidak gampang berduduk, tapi saya latih dia. Dan kebaktian saya sama tanya jawab itu 3 jam setiap malam. Dan dia dilatih dari kecil gini. Pada satu hari dia bilang sama saya, aduh saya kangen sekali sama emak lo. Saya kangen sama grandma yang ada di Indonesia. Saya kangen pak, saya mau pulang. Sabar ribut mau pulang. Saya masih harus khotbah berapa puluh hari, dia sabar mau pulang. Akhirnya saya pikir begini, betul-betul dia kangen kan. Biasanya dia tidak terlalu begini kok. Kenapa ini menjadi begini sekali?
Saya mulai berdoa di hadapan Tuhan. Mau tahu kira-kira apa dia? Maunya apa? Akhirnya saya tanya, selain kangen sama mak, kangen apa lagi? Saya tanya. Dia bilang, selain kangen mak, saya mau pulang. Juga kangen buku saya yang bagus, yang gambarannya bagus di depan itu. Itu saya takut hilang. Saya kangen. Padahal dia mau kembali supaya dapat buku itu jangan sampai hilang. Dia mengatakan dia kangen mak. Pinter gak? Anak kecil, ya, IQ tinggi ya, umur 5, ya, dia bisa ngomong kalimat itu. Oh kalau begini, oke, gini aja. Saya tidak akan pulang. Saya pasti tidak pulang. Dan bukumu berapa sih? Dia bilang buku saya lupa ya, mungkin 1 atau 2. Saya bilang buku itu begitu hari pulang. Nanti kalau kita pulang hari pertama pulang, saya langsung robek buku itu. Ya, loh, jangan robek, buku bagus. Tapi begini, sudah robek, langsung saya bawa engkau pergi toko, beli 5 yang baru lagi untuk kamu. Nah, kalau gini boleh juga, saudara. Di dalam penawaran ini, saudara-saudara, saya mau dia mengetahui bahwa saya tidak mau dikelabu. Sudah hari itu selesai. Tidak pernah lagi dia mengatakan saya kangen mak, saya mau pulang. Dan saya menemukan sebenarnya apa? Sebenarnya maunya dia itu apa? Sehingga pada waktu kita mengatakan kalimat-kalimat membangun, mendidik, itu kita tidak hanya dengan semacam rumus-rumus yang mati, tapi kita mempunyai satu kelincahan pengertian di dalam antara watak, interpersonal understanding one another. Saudara-saudara sekalian, kita bicara kalimat yang membangun, kita mendidik orang. Hati-hati. Di dalam mendidik, membangun itu kadang-kadang diperalat, dikelabui, dan kita tidak mengetahui. Akhirnya tidak menjadi kalimat pembangunan, menjadi kalimat yang diperalat untuk merusak segala sistem yang baik. Saudara-saudara sekalian, kita membangun iman atau tidak? Kita membangun akan cinta kasih atau tidak? Kita membangun akan semacam kerohanian? Kita membangun satu pengharapan atau tidak? Orang kalau dibangun dengan iman, pengharapan, cinta kasih, moralitas, spiritualitas yang bermutu, maka orang-orang itu seperti diberikan api untuk hidup kembali hidupnya. Pada waktu Handel tahun 1741, sudah hutangnya banyak, kredit tidak bisa bayar, dia sudah bangkrut, dia punya opera society di London, dan dia tidak lagi disayangi seperti dulu oleh kerajaan. Maka dia dengan air mata berjalan di tengah-tengah perjalanan pinggir River Thames. Saudara-saudara, lonceng berbunyi dari gereja. Ting, tang. Wah, dia dengar suara lonceng dari gereja, memikirkan keadaan diri yang sudah bangkrut dan susah. Dia sudah hampir mau mati. Dan dia mengatakan kepada Tuhan, jikalau engkau masih boleh membiarkan saya hidup, berilah api yang baru kepadaku. Atau biarlah engkau ambil jiwaku. Lalu dia dengan air mata yang begitu banyak berjalan pulang ke rumahnya. Handel lahir 1685. Sekarang 1741. Berarti sudah 56 tahun usianya. Dia tidak nikah, sebatang kara, tidak ada nyonya, tidak ada anak. Sampai di rumah, duduk di kursi, tangannya taruh di meja, sentuh satu kertas, rambut wignya digantung di pinggir kursi itu. Waktu ambil kertas itu, ini surat yang baru dikirim oleh Charles Jennens, seorang yang penting sekali di musikologi, karena dia sangat mempengaruhi Handel di dalam teks yang dipilih. Waktu dia lepas surat itu, kalimat pertama adalah hiburlah umatku. Api dari surga langsung membakar dia. Dia dibangun oleh kalimat itu. Lalu dia mulai menulis Mesias. Di dalam 23 hari, dia selesai oratorio terbesar di dalam sejarah. Saudara-saudara, kita hidup bagaimana membangun orang lain. Kata-katakan kalimat yang jujur, yang sungguh, yang tidak egois, yang motivasi yang baik, yang membangun iman, yang membangun pengharapan. Pak Tong, kenapa pilih lagu-lagu yang lain sama gereja lain? Ini bukan lain sama gereja lain. Ini sama-sama semua gereja di seluruh dunia. Tapi gereja lain sekarang sudah tidak mau. Tidak mau hal-hal yang ini. Coba perkatakan, adakah satu lagu yang dipilih di sini yang tidak membangun iman? Adakah satu lagu yang dipilih di sini tidak ada arti yang sesungguhnya? Adakah satu lagu di sini yang hanya emosi toh? Atau tidak mempunyai mutu musik yang sungguh-sungguh?
Cuma cara nyanyi yang kurang mengerti. Dan tradisi-tradisi dari musik rohani kekristenan yang sudah hilang di Indonesia mengakibatkan kalau kita nyanyi ini semua asing. Pada waktu engkau menyanyi dengan tempo yang cocok, dengan semangat dan tradisi yang benar, saudara akan tersentuh emosi dan akan terbangun iman. Setiap kalimat membuat engkau lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap kalimat membangun, setiap khotbah membangun, setiap musik membangun. Seharusnya begini. Paulus berkata, tidak keluar kalimat yang kotor, keluar kalimat yang membangun orang, membangun sesama. Karena pasal 4 mengatakan sama-sama membangun satu dengan lain di dalam kasih. Maka pasal 4 ayat 29 ditegaskan lagi, hanya mengatakan kalimat yang membangun pada saat yang perlu kepada siapa saja yang datang kepadamu. Ini adalah cara kita berbicara. Sesudah itu Paulus menyusul lagi dengan kalimat, jangan menyedihkan Rohul Kudus. Nah, sebagaimana saya katakan pada 3 minggu yang lalu, bahwa kalimat-kalimat di dalam pasal 4 akhir ini, di belakangnya ada 2 kekuatan yang dicetuskan oleh Paulus dengan 2 istilah. Jangan memberikan tempat kepada setan, dan jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, di sini hidup sehari-hari, ada apa muncul istilah setan sama Roh Kudus? Hidup orang Kristen sehari-hari, ada apa disinggung tentang setan dan tentang Roh Kudus? Ini berarti kita bukan hidup hanya di dalam dunia yang kelihatan saja. We are not merely living in a visible world alone. We are living in a cosmic drama, in a universal drama, universal stage. Kita berada di panggung universal. Waktu kita bertindak, waktu kita berbicara, kita hidup, waktu kita mengambil keputusan apapun, ada 2 kuasa yang tidak kelihatan ikut mencampuri dan ikut mempengaruhi kita. Satu kuasa setan, satu kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita mempunyai pengertian itu, maka setiap hari kita berbicara, kita bekerja, kita berapa, kita mempunyai konsep yang jauh lebih tuntas. Mengerti kita bukan sewenang-wenang sendiri. Kita sedang harus menghitung kira-kira, bertanggung jawab kepada dunia rohani yang tidak kelihatan. Pada waktu kita berbicara sesuatu, setan ada di pinggir. Karena waktu kita kerjakan sesuatu, Roh Kudus ada di pinggir. Dan bukan saja demikian, Roh Kudus berada di dalam diri kita, sehingga di sini kita Paulus memakai istilah yang sangat berbeda. Jangan beri tempat kepada iblis. Ini di sini iblisnya sangat aktif. Tetapi jangan mendukakan Roh Kudus. Di sini Roh Kudus sangat pasif. Nah, saudara perhatikan perbandingan ini apa artinya? Jadi setan terus mencari kesempatan. Kalau ada kesempatan dia masuk, ada kesempatan dia ganggu, ada kesempatan dia merusak, khususnya keluarga-keluarga yang melayani Tuhan. Saudara-saudara, jangan beri kesempatan kepada setan, karena dia begitu aktif mau merusak kita. Tetapi jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus seperti seorang ibu yang sudah melahirkan anak, dan dia akan menyatakan dia sukacita atau dia sedih kalau melihat apa yang ditindak oleh anaknya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat gambar seorang ibu menggendong seorang anak. Ini satu lukisan yang terindah, dan ini selalu diutarakan di dalam satu tema di Madonna and Child. Yang terbaik adalah dari Raffaello Sanzio, di mana selalu mengkontakkan kedua mata dari ibu dan kedua anak kepada anak, dan kedua mata dari anak kepada ibu, sehingga menjadi sesuatu eye contact antara keibuan dan anak bayi itu. Nah, saudara-saudara, pada waktu anak ini digendong oleh ibu, dia mendapatkan kepuasan terbesar di dalam hidup sebagai manusia. Pada waktu ibu boleh mensalurkan cintanya kepada bayinya, ini menjadi satu kepuasan terbesar dalam sifat keibuan. Nah, di situ eye contact menyatakan interpersonal relationship antara keibuan dan antara bayi. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan demikian, kalau bayinya ini cacat bagaimana? Kalau bayinya ini hari depan tidak baik bagaimana? Kalau bayi ini sedang sakit bagaimana? Maka kelihatan ibu itu sedang sedih, susah sekali melihat anak yang tidak bisa ditolong. Saudara-saudara, pada tahun 1965 PBB mengeluarkan satu perangko, di dalamnya seorang ibu menggendong anak yang sudah mati, lalu melihat ke surga. Mukanya sedih sekali, seolah-olah mencela nasib. Mengapa peperangan masih ada di dalam dunia? Nah, ibu yang penuh dengan perasaan tentang bahagia atau bahayanya bayi,
Itu yang saya mengerti sebagai reaksi Roh Kudus terhadap orang yang diperanakan pula oleh dia. Jadi seorang yang sudah diperanakan pula, kalau kita hidupnya tidak beres, hidup tidak karu-karuan, hidupnya tidak suci, maka Roh Kudus itu susah bagi kita. Saudara-saudara, Roh Kudus itu akan menjadi sedih. Nah, saudara-saudara perhatikan, kesedihan yang suci. Ini istilah saya tidak dari buku apa. Ini inventasi saya sendiri. The Holy Grief. Kesedihan yang suci. Itulah cara terbaik memperbaiki karakter yang tidak beres. Perempuan-perempuan yang menjadi istri, kalau tidak mengerti kalimat ini, taunya marah-marah, suamimu pasti makin lama makin jauh daripada kamu. Tapi engkau mempunyai keadaan yang tidak banyak bicara, tapi kesedihan yang suci, itu cara akan membuat suami sungkan, bertobat, dan lebih baik, dan mencintai kamu. Karena Roh Kudus pun tidak aktif memarahi. Roh Kudus secara pasif berduka cita melihat keadaan kita yang tidak beres. Nah, saudara-saudara, di dalam cosmic stage, di universal stage ini kita melihat dengan jelas bahwa setan agresif cari tempat untuk merusak. Tapi Roh Kudus agak pasif. Di situ melihat keadaan kita. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus berada di dalam hati manusia. Ini tercantum di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Dan Galatia pasal 3-14. Dan di dalam itu 1 Yohanes pasal 3 ayat terakhir 24. Dan bukan saja demikian, Roma pasal 8 ayat ke-9. Dan di ayat ini berarti bahwa orang yang tidak ada Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Orang sudah percaya kepada Kristus, Roh Kristus berada di dalam hati dia. Dan roh itu berada di dalam dia untuk selama-lamanya. Dia tidak pergi. Itu seperti seorang ibu yang tidak pernah meninggalkan anak yang sangat memerlukan dia. Dan itu seperti seorang ibu yang tidak pernah akan melupakan anak yang dilahir dari kandungan. Maka dia tidak pergi. Yesus berkata, setelah aku pergi kepada Bapa, aku akan kirim penghibur, Parakletos itu. Roh Kudus akan mendampingi engkau, berserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Forever and ever dwelling within your hearts. Roh Kudus berada di dalam diri kita dan dia tidak pergi. Sudah tidak bisa pergi, tidak pergi, rela berada di sana. Lalu kita berbuat jahat, kita mengatakan hal yang tidak beres. Bagaimana? Dia menjadi cumanya bisanya sedih. Roh Kudus sedih di dalam diri kita. Paulus mengatakan, jangan menyedihkan Roh Kudus, karena engkau sudah menerima materai daripada dia. Tidak boleh. Jangan tega menyedihkan Roh Kudus, karena dia demikian mencintai engkau. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus mau marah, engkau tidak bisa apa-apa. Kalau Roh Kudus mau menghakimi engkau tidak bisa apa-apa. Jangan lupa, pada waktu Ananias, Safira, kedua orang menipu Tuhan, Petrus mengatakan, engkau bukan menipu manusia, engkau menipu Roh Kudus, bukan manusia, engkau telah menipu Tuhan Allah. Langsung kedua orang itu mati. Tapi Roh Kudus tidak sering pakai cara demikian. Dia sering berada di dalam hati kita dengan duka cita melihat kita. Seorang ibu berkata kepada saya, Pak Stephen Tong, saya minta doakan anak saya. Saya mengapa anakmu? Anakku mirip engkau, mukanya sama, umurnya sama, tindak tanduknya sama, cara ngomong sama, sampai ngomong sampai nangis. Saya pikir anaknya sama mirip saya kok nangis sih. Apakah saya ini jelek sekali atau bagaimana? Saya tanya dia, kenapa anakmu mirip saya engkau nangis? Dia bilang semua mirip maka saya sedih. Hah? Kenapa? Karena semuanya mirip sama kamu maka saya sedih. Loh, kenapa kalau mirip saya engkau sedih? Sebab dia moralnya tidak mirip. Oh begitu. Kenapa dia? Dia dansa, dia judi, dia berzina, dia cari pelacur, dia utang uang, tidak mau kerja. Itu saya sedih. Mirip seperti kamu. Tapi kamu dipakai Tuhan, dia dipakai setan. Maka dia menangis. Air matanya terus mengalir. Saya ingin sekali membawa ibu ini ketemu dengan anaknya. Suruh dia lihat. Kalau ibumu sedang sedih itu seperti apa. Ibu yang baik lebih suka sedih dari suka marah. Guru yang baik lebih peka dengan kesedihan daripada langsung bertindak kemarahan. Pendidik yang baik selalu mengerti bagaimana mempunyai kesedihan yang suci.
Dan itu dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus menjadi contoh pertama. Dia tinggal diam terus di hati kita. Dan dia sedih segala perbuatan kita. Segala dosa kita. Segala penyelewengan kita. Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Karena engkau sudah dimeterai oleh dia. Mari kita berhenti di sini. Kita berdiri. Dan kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Menjadi orang yang berbicara membangun. Berbicara dengan motivasi yang baik. Berbicara menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita tidak hidup mendukakan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran dan pengertian yang kami terima pada pagi ini. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah mendidik kami. Kami berdoa kiranya Engkau bekerja di tengah kami dan beri kekuatan kepada kami. Sehingga kami hidup boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Hidup tidak mendukakan Roh Kudus. Karena kami sudah menerima meterai Roh Kudus dalam hati kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.